kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumla dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani hari-hari Anda. 2 hari sekali kita upload episode-episode terbaru. Silahkan langsung dicek saja. Yang terakhir itu tentang dicek aja maksudnya. Dan kita juga selalu bersharing-sharing atau misalnya selalu sharing-sharing pengalaman, sharing-sharing keilmuan tentang parenting, coaching, motivasi, ada juga tentang edukasi atau education atau pendidikan, dan ada juga tentang Q&A atau question and answer. Nah, untuk Q&A ini silahkan langsung ditanyakan saja. Biasanya saya di akhir sesi atau di awal sesi menawarkan kepada teman-teman semuanya untuk bertanya. Silahkan langsung di link deskripsi di bawah, diklik saja. Di situ ada Gmail ya. Untuk bertanya silahkan langsung menggunakan Gmailnya berupa email, dan untuk Telegram dan WA silahkan itu masuk untuk gabung grupnya. Nah, di situ ada update terus tuh. Ada artikel, ada video, kita update terus di grup WA Telegram Beyond Education. Dan ada juga untuk baca-baca artikel di web yang yaitu Beyond Education Podcast blogspot.com. Silakan, tersedia semuanya di link deskripsi dan langsung saja. Dan kita juga tersedia juga di Spotify dan Apple Music. Langsung saja kalau misalnya mau di searching dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Ya. Pada siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Hari ini kita mau ngobrolkan temanya parenting nih Pak. Parenting. Nah, apa nih judulnya Pak? Ya, temanya menarik nih. Jadi sesuai dengan pengalaman saya selama mengisi dunia parenting Gung ya, saya melihat bahwa kebanyakan yang hadir itu hanya ibu-ibu saja. Iya. Kadang kan paling antusias ibu. Nah, berhubungan mengurus anak ibu-ibu gitu. Nah itu. Tetapi kan anak dilahirkan ke dunia ini untuk kedua orang tuanya, bukan hanya salah satu. Mungkin nggak seorang ibu bisa melahirkan anak tanpa peran seorang ayah? Iya, berarti. Kan nggak mungkin. Iya. Nah di sini kan ada pesan gitu dari Tuhan yang menitipkan anak kepada kedua orang tuanya, bahwa didiklah anak oleh ayah dan ibunya, bukan salah satunya saja. Iya. Kadang identik ya kalau di masyarakat ya, mendidik anak, mengurus anak itu ibu pasti Pak. Benar-benar identik banget itu. Tetapi betapa ini ya beratnya peran menjadi seorang ibu. Dia harus mengurus rumah, dia harus mengurus anak, sekaligus mendidiknya. Dan seorang ibu itu sepertinya bekerja 24 jam sehari. Iya, gak kelar-kelar ya? Iya. Nyuci, masak. Benar. Apalagi kalau misalnya memiliki anak yang masih bayi. Iya. Bayi kan yang Agung tahu sendiri ya. Betul. Tidurnya nggak beraturan. Akhirnya seorang ibu harus kadang-kadang bangun di tengah malam, mengganggu tidurnya. Nah di sini kan betapa beratnya gitu peran seorang ibu gitu. Nah, tetapi di sini kalau seorang ayah tidak mau membantu dalam hal, tidak usah ini deh sampai mengurus rumah atau mengurus anak, minimal dalam mendidik anak-anaknya. Jadi peran seorang ibu itu akan semakin tambah berat. Nah, di sini saya melihat bagaimana nih untuk menyadarkan gitu, para ayah-ayah di luar sana gitu, untuk ikut peduli membantu peran seorang ibu, terutama dalam mendidik anak-anaknya. Karena anak kan kalau sejak kecil dia tidak begitu mengenal peran ayahnya, sosok ayahnya. Bagaimana seorang anak itu bisa dekat dengan ayahnya? Iya, kadang ada kasus begini Pak, anak tidak mau digendong ayahnya. Nah itu. Kadang ada kasus gitu ya. Benar. Aneh gitu. Kenapa bisa begitu? Nah ini kan kadang lucu gue, misalnya gini nih. Iya. Kalau anak laki-laki itu dekat sama ibunya. Nah, iya, Kalau mitos begitu ya. Mitos. Kalau anak perempuan dekat sama ayahnya. Tetapi ada juga kok anak perempuan tidak mau dekat sama ayahnya. Ada juga. Nggak menutup kemungkinan gitu. Karena mereka merasa asing gitu dengan sosok ayahnya. Mungkin ayahnya jarang di rumah, ayahnya sibuk di luar. Akhirnya ketika ayah pulang ke rumah hanya sekedar tidur doang. Jadi rumah tuh dianggap kayak kos-kosan gitu. Nah di sini kan sangat disayangkan gitu. Kita sibuk bekerja di luar,
untuk siapa? Anaknya. Untuk keluarga kan? Iya. Nah, tetapi keluarga tidak mendapatkan perhatian dari diri kita. Kita hanya sekedar mensupport dari segi finansial, tapi dari segi yang lain berupa perhatian, kasih sayang, kita tidak melakukan hal itu semua. Jadi anak ketika merasa asing dengan sang ayah, ya wajar gitu, karena ayah tidak pernah hadir selama tumbuh kembang mereka. Nah, di sini kan sangat ini ya, menyedihkan gitu. Kalau seorang anak itu tidak mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari ayahnya, sehingga dia memiliki kebingungan gitu terhadap dirinya. Dia tidak melihat suri toladan yang diberikan oleh sang ayah. Ya, kebanyakan ibu. Nah itu. Jadi bagaimana sang anak ini ketika mereka dewasa kelak, mereka bisa mengetahui bagaimana sih dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan dalam hal ini ya, berperilaku misalnya. Iya, berperilaku. Karena sosok seorang ayah ini dia akan memberikan contoh bagaimana misalnya seorang laki-laki gitu dalam berperilaku, bagaimana seorang laki-laki ini harus bertanggung jawab, bagaimana seorang laki-laki ini harus membela keluarganya, dan hal ini semua kan harus kita contohkan di depan anak agar anak dapat melihat, oh seorang laki-laki ini tanggung jawabnya seperti ini loh. Jadi seorang laki-laki ini bukan hilang tanpa jejak gitu. Oh jadi seorang ayah itu mudah ya menjadi seorang ayah ya, tinggal hilang tanpa jejak, tapi yang namanya uang transferan tetap jalan gitu. Nah di sini kan akhirnya peran seorang ayah ini tidak terdeteksi gitu. Iya, padahal kalau boleh jujur, peran ayah dan peran ibu itu sebenarnya sama-sama penting ya, Pak. Sama-sama harus berperan. Benar, iya. benar, harus berperan keduanya. Iya, tapi kalau dengan pengalaman Bapak yang datang ke seminar ibu aja kan jadi bingung juga itu. Benar. Dan hal ini terjadi di hampir setiap seminar yang saya hadiri. Kok tidak begitu banyak gitu ayah yang datang mengikuti seminar parenting. Tetapi kalau ada seminar bagaimana nih menjadi seseorang yang bisa kaya secepat kilat, wah, nah itu pasti banyak ayah yang datang gitu. Karena orientasi kita ini selalu uang gitu. Ya memang benar. Kewajiban seorang ayah ini mencari nafkah, mencari uang. Nah, tetapi kita pernah nggak berpikir gitu? Iya. Kita sudah banyak nih memiliki uang. Ternyata anak kita kena narkoba. Semuanya bohong ya, Pak. Nah itu. Uang kita akan banyak keluar nggak untuk ngurusin anak kita yang kena narkoba? Bener kan? Terus misalnya anak hamil di luar nikah. Nah, bagaimana? Ya, akhirnya mau nggak mau kita harus mensupport anak kita secara finansial karena dia belum mampu mencari uang. Kan double masalah gitu yang akan menanti kita. Nah, tetapi kita sebagai seorang ayah kadang nggak peka gitu dengan keadaan seperti ini. Masa sih Tuhan harus memberikan musibah dulu gitu? Baru eling. Kan sangat kasihan gitu nasib anak-anak kita di masa depannya, Bung. Yang saya takut anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang bermental lemah. Karena mereka tidak memiliki figur seorang ayah yang bisa ditiru gitu, kemacoannya. Nah ini kan sangat disayangkan gitu. Kita rela menghabiskan